Novel Baswedan, pembunuh berdarah dingin, berwajah bengis dan kejam, ditulis oleh Argo Jafiras di siwar.com. Awan kelam perlahan beranjak menutupi matahari senja di ufuk barat. Udara dingin mulai terasa, kegelapan malam menjalar perlahan menutupi bumi. 6 orang pria dengan wajah kuyu dan lesu dan tangan terborgol tampak diapit seorang aparat, Bribka Lazuar di Tanjung. Mereka dinaikkan ke atas mobil pickup. Angin berhembus terasa dingin di tengkuk ke-6 pria yang meringkuk ketakutan di atas mobil pickup. Mobil pickup bergerak perlahan menuju arah pantai. Setibanya di pantai Panjang Bengkulu, ke-6 pria yang terborgol itu lalu turun dengan wajah pucat pasi. Raut wajah mereka memancarkan ketakutan yang teramat sangat. Mereka berdiri di pinggir pantai menunggu seseorang. Tidak lama kemudian sebuah mobil sedan tiba di pantai. Mobil sedan itu lalu diparkir dengan perlahan dan senyap di pinggir pesisir pantai. Seorang pria dengan wajah bengis dan kejam tampak keluar dari mobil tersebut. Angin semilir yang dingin menerpa wajah pria itu yang tampak kaku dan bengis. Di tangan pria berwajah kelam dan bengis itu, senjata api jenis revolver digenggamnya dengan kaku. Pria berwajah kejam dan bengis itu lalu memerintahkan sang aparat untuk membawa ke hadapannya 2 orang pria. Kedua pria itu Irwansyah Siregar dan Deddy Muryadi. Meringsek perlahan dengan ketakutan ke hadapan pria berwajah kejam dan bengis itu. Tidak lama berselang, terdengar letusan senjata api yang memekakan telinga, membaur dengan deru angin dan desiran ombak pantai. Sang pria, Irwansyah Siregar, tersungkur ketika dihantam terjangan peluru yang menggema di udara. Pria berwajah kejam dan bengis itu lalu mengarahkan pistolnya ke arah kaki Deddy Muryadi. Dalam hitungan detik, bunyi letusan senjata api kembali bergema. Deddy Muryadi tersungkur ketika menghujam pasir pantai dihantam terjangan peluru dari tangan pria berwajah bengis dan kejam itu. 2 pria itu sekarat tersengal-sengal dengan sorot mata terbelalak, ketakutan. Dihantam terjangan peluru tajam menembus kaki mereka tanpa ampun. Tidak lama kemudian pria berwajah bengis dan kejam itu memerintahkan sang aparat untuk membuang kedua pria yang telah ditembaknya itu ke atas mobil pickup. Pria berwajah bengis dan kejam itu lalu memerintahkan untuk membawa 2 pria lainnya atas nama Rizal alias Ijal dan Mulyan Johan ke hadapannya. Tidak lama kemudian 2 letusan senjata api kembali bergema. Kedua pria naas itu, Rizal dan Mulyan Johan, tersungkur seketika dihajar tembakan yang keras menggema menghantam kaki mereka. Mulyadi akhirnya tewas akibat luka infeksi yang diderita. Pria berwajah kejam dan bengis itu adalah Novel Baswedan. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Bengkulu pada tahun 2004. Keempat pria naas yang ditembaknya itu adalah kawanan pencuri yang merampok sarang burung walet di toko milik Aliang. Setelah melakukan penembakan secara brutal terhadap para kawanan pencuri sarang burung walet itu, Novel Baswedan kemudian melakukan penyiksaan secara kejam di Mapolres Bengkulu terhadap pelaku yang bernama Irwansyah. Kemaluan Irwansyah disetrum dengan sengatan listrik. Irwansyah menjerit histeris karena kesakitan yang luar biasa dan berteriak minta ampun. Namun ia tetap disiksa dan disetrum kemaluannya oleh Novel Baswedan tanpa belas kasihan. Selain menyetrum kemaluannya, luka bekas tembakan di tubuh Irwansyah juga diinjak oleh Novel Baswedan sampai ia berteriak histeris dan menjerit kesakitan. Melihat fatalnya kasus penembakan brutal dan penyiksaan yang dilakukan oleh Novel Baswedan, tentu saja itu bukan kasus yang biasa, akan tetapi kasus penyalahgunaan wewenang yang luar biasa. Sebagai aparat penegak hukum, kekejaman yang dilakukan oleh Novel Baswedan adalah peristiwa di luar batas kewajaran untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Kasus Novel Baswedan itu tidak bisa dikesampingkan melalui case close di punderim pengadilan. Sebab dampak yang bisa timbul karena kasusnya itu berdampak pada kredibilitas institusi kepolisian pada umumnya. Akan timbul persepsi dalam benak masyarakat bahwa salah wewenang dan kekuasaan oleh aparat kepolisian di lapangan adalah kasus yang sudah biasa dilakukan oleh polisi selama ini. Bukan mustahil perkara kekerasan serupa adalah hal yang sudah biasa dilakukan oleh aparat kepolisian di lapangan dalam menangani para kriminal untuk memberi efek jera. Fakta semacam ini memberi bukti bahwa sosok dan kepribadian Novel Baswedan yang kejam dan bengis suatu saat nanti tidak menutup kemungkinan akan terulang lagi, entah di institusi mana ia bernaung nantinya. Kekejaman serupa mirip tapi tak sama juga telah dilakukannya di lembaga ad hoc negara anti rasuah karena merasa dirinya telah menjadi dewa yang melegenda di lembaga anti rasuah itu.
ambisi dominan tak terbantahkan yang kerap muncul melalui serangkaian sepak terjangnya selama ini sebelum terkapar di tangannya Firly Bahuri. Puluhan tahun Afghanistan menjadi kerikil dalam sepatu Amerika Serikat yang membuat Biden akhirnya menyerah dan menyingkirkan para serdadunya dari sana. Menjadi polisi dunia dirasa tak lagi penting bagi Amerika Serikat, sebab pada akhirnya borgolnya justru dibuat oleh pabrik-pabrik dan industri rumahan di Cina. Begitu pula Novel Baswedan ini, menjadi sosok dewa yang mendominan dirasa tak lagi penting bagi KPK, sebab pada akhirnya borgolnya justru berada di tangan Firly Bahuri, bukan Novel Baswedan. Kura-kura. Ada apa dengan SBY, Ibas, pengurus KPK lama dan Novel Baswedan? Ditulis oleh Novi Siward di siward.com. Ada yang masih ingat dengan iklan fenomenal Partai Demokrat yang berbunyi katakan tidak pada korupsi? Faktanya, satu persatu pemeran iklan tersebut tersandung kasus korupsi seperti yang terlihat dalam video. Pada tahun 2013 lalu, mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis mengatakan secara tegas jika Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas memang pernah mendapatkan uang sebesar $200.000 Amerika Serikat saat Kongres Partai Demokrat di Bandung pada tahun 2010. Benar, uang $200.000 Amerika Serikat kepada Ibas itu terkait Kongres Partai Demokrat di Bandung, kata Yulianis saat ditanyai wartawan seusai bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Pada tahun 2017 silam, Yulianis kembali mengungkapkan alasan kenapa Ibas tidak pernah dipanggil oleh KPK. Komisioner saat itu Abraham Samad dan Bambang Wijajanto melarang. Katanya itu adalah seorang teman. Saya juga bingung, kata Yulianis dalam kesaksiannya kepada Pansus Angket KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Padahal, kata Yulianis, banyak yang menyebutkan dugaan keterlibatan Ibas. Namun, setelah itu hanya dirinya yang dilaporkan ke kepolisian atas pencemaran nama baik. Terakhir Pak Nazar juga menyebut, Anas juga menyebut, beberapa orang nyebut, cuma saya dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan, kata Yulianis. Hebat atau ada apa ini? Yang pasti, seorang pengacara senior yang penulis hormati bernama almarhum Adnan Buyung Nasution menilai, tepat juga Presiden RI saat itu SBY, mengantarkan anak bungsunya Edi Baskoro Yudhoyono jika nanti KPK memanggilnya. Kalau KPK minta Ibas datang, kalau SBY sebagai ayah anterin anaknya bagus sekali. Tapi kan harus ada permintaan dari KPK dulu. Masa Ibas tiba-tiba datang? Gak ada panggilan terus datang, kata Buyung di KPK. Faktanya SBY dan Ibas menolak panggilan KPK sebagai saksi meringankan bagi Anas atau Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat. KPK sudah memanggil, tapi Ibas maupun SBY tidak bersedia, ucap Adnan ketika dikonfirmasi wartawan. Sebenarnya itu hak SBY dan Ibas untuk tidak menghadiri panggilan KPK. Tetapi sebagai orang awam, kita jadi bertanya, masa sih SBY dan Ibas jadi saksi meringankan untuk membela Anas Urbaningrum, ketum mereka sendiri? Tanya kenapa? Mungkin ada yang mengatakan ngapain SBY dan Ibas mau jadi saksi meringankan bagi mantan ketum mereka sendiri, karena itu bisa merusak citra mereka dengan membela tersangka korupsi. Lalu, kenapa elit Demokrat lainnya yang juga tersangka korupsi malah diberikan karpet merah setelah keluar dari penjara? Apakah karena elit Demokrat tersebut adalah orang dekat dengan SBY? Lihat saja bagaimana Andi Malarangeng, salah satu tersangka korupsi Hambalang, masih diterima oleh Partai Demokrat. Andi sendiri loh yang mengatakan, tidak lama setelah ia bebas murni Juli 2017 lalu, ia langsung ditelepon oleh SBY yang meminta dirinya kembali membantu partai berlambang merah tersebut. Bahkan pada tahun 2018 lalu, menjelang pemilu, Andi ikut terjun langsung bersama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk berkampanye di sejumlah daerah. Tadi naik kereta api bareng Pak SBY dan Bu Ani dari Gambir, kata Andi. Meskipun namanya tidak tercantum dalam susunan pengurus harian DPP Partai Demokrat yang diumumkan oleh AHY, bukan berarti dia tidak mendapatkan posisi penting dalam partai. Ternyata, Andi Malarangeng menjabat sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Partai. Dihubungi via telepon seluler, Puang Anto sapaan akrab Andi Malarangeng mengatakan bahwa dirinya dan juga Rahlan tetap berada di kepengurusan Partai Demokrat, tapi bukan di pengurus harian. Saya Sekretaris Majelis Tinggi Partai, kata Andi. Jika kita lihat dalam struktur organisasi Partai Demokrat, posisi Majelis Tinggi Partai itu bukan posisi sembarangan dan hanya orang tertentu yang bisa masuk ke dalamnya. Dan akhirnya terjawab sudah jika ternyata Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat adalah SBY dan Sekjen Majelis Tinggi Partai Demokrat adalah Andi Malarangeng. Hebat ya, Andi Malarangeng seorang koruptor setelah bebas bisa dapat posisi penting dalam Partai Demokrat sebagai wakil SBY.
SBY dan Novel Baswedan. Novel Baswedan lulus pada tahun 1998 dari Akademi Kepolisian. Setahun kemudian, dia bertugas di Bengkulu hingga 2005. Pada tahun 2004, dia menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Bengkulu berpangkat komisaris. Dari situlah akhirnya Novel Baswedan ditarik ke Barreskrim Mabes Polri. Kemudian pada Januari 2007 ditugaskan sebagai penyidik untuk KPK dan juga resmi diangkat menjadi penyidik tetap KPK tahun 2014 silam. Ada yang ingat dengan kasus penganiayaan penyidik KPK saat itu yang bernama Novel Baswedan. Beberapa tahun lalu, 4 orang yang mengaku menjadi korban penembakan anggota Polres Bengkulu karena dituduh mencuri sarang burung walet di salah satu toko di Bengkulu menuntut keadilan. Mereka menuntut agar Novel Baswedan dihukum atas kasus penembakan itu. Menurut pengakuan salah satu korban, ia ditembak pada bagian kaki dan harus menjalani operasi sampai 4 kali. Setelah proses operasi yang berlangsung 4 kali itu, barulah luka tembakan itu berangsur pulih. Tidak hanya itu, kami juga disetrum di kemaluan kami masing-masing, sehingga permasalahan pada organ intim kami ini tidak membaik sampai sekarang. Jadi kami meminta kepada Bapak Presiden untuk segera menghukum Novel Baswedan karena tindakannya itu, kata seorang korban yang tidak menyebut namanya di depan Istana Negara. Lalu kenapa kasus Novel Baswedan yang saat itu menjadi salah satu penyidik senior KPK dihentikan? Akhirnya kita tahu jawabannya dari Ketua KPK saat itu yang bernama Abraham Samad. Abraham Samad sendiri loh yang mengatakan jika SBY menginstruksikan penghentian kasus hukum Novel Baswedan. Saat itu, Abraham Samad yang masih aktif di KPK dipanggil oleh SBY dan dipertemukan dengan Kapolri di Istana Negara. Pada tahun 2012, saya dan Pak Kapolri Timur Pradopo dipanggil oleh Pak Presiden SBY ke Istana. Sudah dirundingkan di sana, ujar Abraham Samad di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perundingan itu berlangsung dari pagi sampai sore dan sore diputuskan oleh SBY. Perintahkan penghentian kasus Novel karena tidak pas timingnya. Lalu kita terima kesepakatan itu, ternyata keputusan itu ditindaklanjuti langsung oleh Pak Kapolri untuk menghentikan kasus ini. Jelas Samad. Dan sekarang mantan Wakil Ketua KPK yang bernama Bambang Wijojanto jadi pembela Partai Demokrat. SBY pernah melakukan intervensi hukum untuk menghentikan kasus Novel Baswedan yang merupakan penyidik senior di KPK, kata Abraham Samad. Julianis mengatakan Ibas atau anak SBY tidak pernah dipanggil oleh KPK karena komisioner KPK saat itu Abraham Samad dan juga Bambang Wijojanto melarangnya dengan alasan Ibas adalah teman. Dan sekarang mantan Wakil Ketua KPK Bambang Wijojanto membela AHY. Apakah ini alasan kenapa Ibas yang namanya disebut oleh Anas Urbaningrum, Nasarudin, dan Julianis selamat dari proses hukum KPK di masa kepemimpinan Abraham Samad dan juga Bambang Wijojanto? Bagaimana menurut Anda?